Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia, negeri yang besar, negeri berbudaya juga beradat. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini pula yang menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan menarik di mata dunia. Namun di sisi lain, jika keberagaman ini kalau tidak dijaga dan tidak dapat dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama. Hadirin, sebagai contoh, akhir-akhir ini kita sesama umat Islam dibenturkan dengan masalah furu'iyah, sehingga munculnya kalimat bid'ah yang membuat goresan di dalam dada, fikiran menjadi resah. Karena kalau sudah bid'ah, tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Kita sesama umat Islam di Indonesia, penduduk mayoritas negeri ini, kitalah yang harus mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman menurut Al-Quran, agar nantinya kita dapat menjadi garda terdepan, sehingga kita dapat menjadikan keberagaman sebagai perekat persaudaraan, baik persaudaraan antar umat seagama, sebangsa dan setanah air. Dari sudut pandang ini, tertariklah hati kami bertiga untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk sebuah syarhan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural sebagai landasan awal. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Allah yang berkumandang dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, seorang intelektual muslim abad ke-21 yang menguasai berbagai bidang ilmu dan berkebangsaan Suriah. Dalam salah satu karyanya yang bernama Tafsirul Munir jilid ke-13 halaman 581 menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan dua buah riwayat yang terjadi pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaika bahwa pada hari Fathul Makkah Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang lain. Profesor Dr. Syahid Qutub dalam tafsirnya Fi Jilalil Quran jilid ke-10 halaman 401 sampai 402 menjelaskan kata lita'arafu yang terkandung pada ayat tersebut memiliki arti kehormatan, menuntut manusia untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, konflik-konflikkan. Sebagaimana jika senada dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam Saffatut Tafassir bahwa saling kenal mengenal adalah saling mencintai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fama ta'arafu min haddalafa wa ma tanakiru min haddalafa." Saling berkenalan niscaya bersatu hatinya, saling berpecahan niscaya timbul perselisihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, masih membekas di benak kita pesantren Al-Zaitun dengan kontroversinya masih menjadi catatan kelam bagi kita. Baik konflik antar suku di Wamena, Papua, Lampung dan Bali, Jawa dan Aceh. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri
Adakah ajaran agama yang salah ataukah kita yang salah memahaminya? Adakah adat istiadat yang tidak tepat atau justru kita yang tidak beradat? Adakah suku budaya yang kuat dan hebat Ataukah kita yang lemah tidak bersyarat? ataukah memang sengaja propaganda diciptakan oleh segelintir umat agar Indonesia hancur dan mudah dilumat? Kami menghimbau saudara-saudari, mari kita jauhi sikap diskriminasi. Kita harus saling membuka diri, saling berkomunikasi, saling sinergi dan saling melengkapi. Oleh karena itu hadirin, United in Unity, Good Life in Diversity, Marsada bagas sasron, walau maju harani keberagaman. Manunggal ing manunggal, urip maju amarga keberagaman. bersatu dalam persatuan, hidup maju karena keberagaman. Lantas hadirin, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam merawat persaudaraan dalam masyarakat multikultural? Sebagai jawabannya, mari kita sama-sama mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Nubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan sebab di antara turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma meminta pendapat, "Ya Rasulullah, saya dikunjungi ibu kandungku, Siti Kutailah seorang yang musyrikah." Lalu Asma bertanya kembali kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya sedangkan ia seorang yang musyrik?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tentu saja boleh." Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak membuat agamamu terpucil dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil.
Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Dari uraian kami di atas dapat kita ambil kesimpulan, keberagaman adalah mahakarya ilahi, anugerah yang kita miliki dan bukanlah momok yang menakutkan. Kita harus kenal mengenal dan bersatu padu serta menjauhi saling hujat dan saling hina. Dan dengan menerapkan konsep Al-Quran, al-tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, insyaallah kita dapat merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Tiada kata seindah doa, Tiada doa yang tak terijabah. Walaupun kita berbeda-beda, pastikan Indonesia tetap terjaga. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi